Assalamualaikum. Semoga semua rekan guru dan rekan profesi lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, akan diinformasikan terkait materi pembelajaran, modul pembelajaran mandiri dan jumlah SKS pada PPG Daljab 2024. Oleh karena itu, silahkan simak dan tonton video ini sampai selesai, supaya rekan semua memperoleh informasi yang jelas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya ya. Pendidikan Profesi Guru, PPG, dalam jabatan, Daljab, 2024 dirancang khusus untuk memberikan kesempatan kepada guru yang masih aktif dalam menjalankan tugas mereka untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan profesional. Penyelenggaraan PPG Daljab kini dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar, PMM, secara daring dan luring. Mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta. Berbagai perubahan PPG Daljab 2024 terjadi cukup signifikan, di antaranya tidak ada lagi kategori A dan B, dan panggilan diutamakan berdasarkan masa kerja juga bagi peserta yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Bagi yang belum seleksi berkas, akan diadakan tes administrasi dari daerah masing-masing. Sedangkan tes akademik atau pretest sudah ditiadakan. PPG Daljab 2024 terdiri dari 5 bentuk kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan. Pendalaman materi bidang studi mencakup materi esensial termasuk advanced materials bidang studi yang dapat menjelaskan aspek apa, konten, mengapa, filosofi, dan bagaimana, penerapan, dalam kehidupan sehari-hari. Pendalaman materi bidang studi ini juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. 2. Pendalaman materi bidang pedagogik. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk penguatan pemahaman tentang keprofesian, pedagogik, dan materi bidang studi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring dan mandiri melalui LMS dan sumber lainnya. Pendalaman materi pedagogik mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mendidik. 3. Pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran meliputi analisis kurikulum, merancang kegiatan dan penilaian pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan Technological Pedagogical and Content Knowledge atau TPEC, berbasis platform revolusi industri 4.0. 4. Praktik pembelajaran dengan teman sejawat. Bentuk lokakarya serta pelaksanaan new model peer teaching dengan memanfaatkan hasil pendalaman materi keprofesian, pedagogik, dan bidang studi. 5. Praktik pengalaman lapangan, PPL. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan keprofesionalan sebagai guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dilakukan dalam bentuk praktik mengajar. Pada PPG Daljab 2024 memiliki beban belajar dan jumlah SKS serta RPL yang harus ditempuh. Melalui pembelajaran intensif, durasi pendidikan bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta. Sedangkan ujian dilakukan sebanyak 2 hingga 3 bulan sekali dalam tahun akademik. Sehingga guru dapat memperbaharui dan meningkatkan kompetensi serta pemahaman mereka dalam dunia pendidikan melalui proses materi pembelajaran PPG Daljab yang ditempuh hingga 36 SKS. PPG Daljab memiliki beban belajar 36 SKS, dengan rincian 12 SKS melalui pembelajaran dan 24 SKS melalui rekognisi pembelajaran lampau, RPL. Untuk diketahui, RPL merupakan pengakuan atas capaian atau pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal,
non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja yang diperoleh dalam bentuk SKS. Peserta reguler akan mendapat pengakuan 27 SKS, dan 9 SKS sisanya akan dilakukan secara mandiri melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar dalam 1 bulan. Adapun struktur kurikulum PPG dalam jabatan untuk semua mata pelajaran sebanyak 36 SKS adalah sebagai berikut. Pertama, mata kuliah yang dipenuhi melalui RPL. 1. Pengembangan kompetensi pedagogik 6 SKS. 2. Penyusunan perangkat pembelajaran 6 SKS. 3. Pengembangan kompetensi profesional 6 SKS. 4. Pengelolaan administrasi pembelajaran 3 SKS. 5. Inovasi pembelajaran 3 SKS. Kedua, mata kuliah yang dipenuhi daring. 1. Pendalaman materi pedagogik 2 SKS. 2. Pendalaman materi profesional 3 SKS. 3. Pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS. 4. Praktik pengalaman lapangan 4 SKS. Mata kuliah yang dipenuhi melalui RPL tersebut disetarakan dengan cara mahasiswa mengumpulkan dokumen terkait. Mata kuliah tersebut juga memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan tugas non-mengajar berupa kegiatan mengerjakan administrasi kelas, administrasi sekolah, membina kurikuler, ekstrakurikuler, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya. Untuk bidang kejuruan, kegiatan non-mengajar termasuk kunjungan ke dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Jika rekan semua ingin memiliki materi pembelajaran PPG Daljab, berikut panduan untuk mendownload materi pembelajaran mandiri yang dilakukan untuk mengakses kelas diklat yang akan digunakan. Login ke dalam SIM PPG melalui alamat https://ppg.kemdikbud.go.id/. Jika Anda berhasil melakukan login maka Anda akan diarahkan menuju laman beranda SIM PPG. Klik pada Start menu materi pembelajaran mandiri. Modul pendalaman materi bidang pedagogik dalam PPG dalam jabatan 2024 terdiri dari 4 modul yang masing-masing terdiri dari beberapa kegiatan belajar atau KB, yaitu 1. Modul pedagogik 1, KB1. Konsep dasar, rasional dan landasan ilmu pendidikan. 2. Modul pedagogik 1, KB2. Karakteristik peserta didik. 3. Modul pedagogik 1, KB3. Teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. 4. Modul pedagogik 1, KB4. Kurikulum pendidikan di Indonesia. Pada tahap pendalaman materi, mahasiswa PPG Daljab akan diberikan modul dan lembar kerja, LK, yang harus dikerjakan dan dikumpulkan di LMS sebagai syarat kelulusan. Jika rekan semua ingin mendownload, silahkan cek di deskripsi video ini. Itulah informasi terkait materi pembelajaran, modul pembelajaran mandiri dan jumlah SKS pada PPG Daljab 2024. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share, like dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya supaya senantiasa memperoleh notifikasi video terbaru dari channel ini. Sukses untuk semua dan terima kasih.